Mereka hadir mengikuti acara adat yang dinamakan Kendurisko. Suasana di lantai 2 rumah Depati Talam Tuwo semakin riuh saat naskah Tanjung Tanah yang ada di dalam bundelan kain dikeluarkan. Depati Talam Tuwo, Said Hanafi menyebut, naskah Tanjung Tanah berisi undang-undang yang mengatur hukum atau aturan masyarakat yang hingga kini masih dijalankan. Mengaturkan soal kemasyarakatan dan mengaturkan hukum kriminalnya dan hukum perdataannya dan hukum adatnya dan seterusnya. Sampai sekarang masih terpakai di wilayah Depati Tiga Tanjung Tanah. Contohnya seperti perpatu. 1 patu 10 depo persegi itu dipakai oleh di Tanjung Tanah sampai hari ini. Kalau daerah lain itu mungkin ada yang per meter atau borongan dan sebagainya. Kalau di Tanjung Tanah ini adalah perpatu. Untuk bidangnya lain seperti curi, kayak hukum. Memang curi kita katakanlah kita perbedaannya antara curi ubi misalnya. Ubi yang sudah dipanen atau yang belum dipanen atau telah ditaruhkan di bawah rumah. Curinya kalau di bawah rumah sekian hukumnya. Kalau yang mencabut sendiri sekian hukumnya. Itu telah ada tercantum dalam itu. Menurut Wendri Wanhar, naskah Undang-Undang Tanjung Tanah menjadi populer di kalangan penggiat manuskrip dan peneliti sejarah setelah dipublikasikan oleh Uli Kozok, filolog asal Jerman. Uli Kozok berhasil melakukan uji karbon naskah itu di Rafter Radiolog Laboratory Wellington, Selandia Baru pada 18 November 2003. Uli Kozok sendiri memperkirakan naskah Tanjung Tanah dibuat di Kerajaan Darmasraya tahun 1345 hingga 1377. Penemuan spektakuler Uli Kozok ini pun membantah literatur yang ada selama ini bahwa naskah Melayu hanya ada setelah era Islam. Ketika hasil kajian ini diterbitkan, dipublikasi menjadi sebuah buku, tim ini menyebutnya naskah Undang-Undang Tanjung Tanah, kan begitu. Jadi nama itu adalah nama pemberian para peneliti, timnya Uli Kozok dan kawan-kawan. Aku kira kalau melihat lagi Tambo dengan cara Tambo, kenapa naskah ini ada di Tanjung Tanah, itu ada Tambo di negeri Kemantan, masih di Bumi Sakti Alam Kerinci juga, yang juga pernah dipotret oleh Verhoeven di tahun 40-an itu. Verhoeven menyebutnya sebagai ada disebutkan di situ ada piagam di Tanah Hyang gitu ya. Terus ada Undang-Undang Tanah Sleman. Nah, Tanjung Tanah ini adalah bagian dari Kemendapuan Sleman, kan begitu. Jadi kukira ini tafsir kita, kalau salah kita minta maaf. Maka naskah yang disebut hari ini dikenal sebagai naskah Tanjung Tanah, nama menurut Tambo adalah Undang-Undang yang dipusakoi di Tanah Sleman. Nini Susanti adalah Ketua PAEI atau Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia. Ia ikut serta dalam tim yang mentraliterasi naskah Tanjung Tanah atas permintaan Uli Kozok tahun 2004. Menurutnya, saat itu Uli Kozok membawa foto naskah Tanjung Tanah yang kemudian dialih-aksarakan dan diterjemahkan dari bahasa Melayu kuno ke bahasa Indonesia. Ada, kalau halamannya saya ingat 34, tapi kalau lembarnya, nah itu yang mungkin 20-an ya. Nah, 2 lembar terakhir itu beraksara ulu, ya, beraksara ulu tua. Nah, aksara yang dipakai itu adalah aksara Sumatera kuno. Itu turunan dari aksara Palawa. Mengapa disebut aksara Sumatera kuno? Karena dia juga selain itu turunan juga berbahasa Melayu kuno. Ya memang ini satu yang luar biasa. Saya pikir bahwa pada abad kesekian, abad 14, itu sudah ada satu masyarakat yang teratur gitu ya, yang mengenal hukum gitu ya, dengan kehidupan yang teratur. Dan ternyata naskah itu tidak sendiri. Nantinya itu kan masa kira-kira dibuat pada masa klasik ya, masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Sumatera. Ternyata nanti pada masa masuknya agama Islam, naskah itu disalin lagi di dalam aksara Jawi. Aksara Jawi itu adalah aksara Arab, tapi bahasanya Melayu. Jadi itu
itu Sumatera banget, Indonesia banget gitu ya, karena bahasanya tetap pakai bahasa Melayu. Seperti prasasti-prasasti tertua kita di Sriwijaya itu bahasanya juga Melayu semuanya ya. Setelah seluruh pusako milik Depati Talam Tuo selesai dimandikan, para tokoh adat dan masyarakat Tanjung Tanah beriringan menuju rumah Depati Bumi, selanjutnya ke rumah Depati Sekumbang. 3 Depati itu merupakan pimpinan masyarakat adat Tigo Luhah Tanjung Tanah dengan tugas berbeda. Kita itu di Depati Talam Tuo. Talam ini menampung eksplorasi, baik dari luar maupun dari dalam. Talam ini namanya. Ini Depati Bumi itu adalah mengatur bumi wilayah Depati Tiga Luhah ini, arah dan ajun dan sebagainya itu adalah Depati Bumi. Depati Sekumbang itu adalah administrasi. Selesai dia buat, dia beri ini, tolong antar sini ada undangan dan sebagainya, itu Depati Bumi, Depati Sekumbang. Itu turun-temurun? Turun-temurun sampai hari ini. Proses memandikan pusaka di rumah Depati Bumi dan Depati Sekumbang serupa dengan yang sebelumnya dilakukan di rumah Depati Talam. Nah, di pembersihan sekau dengan air 5 dan 7 bunga dan 7 warna. Nah, kita minta kepada pucuk Depati Bumi untuk mengatur limut, ngerak limut dan tadi dengan Satu persatu, pusaka yang tersimpan dikeluarkan dan dimandikan dengan air jeruk limau. Namun karena usia, banyak di antara pusaka itu yang telah rusak, termasuk naskah yang tidak lagi bisa dibaca. Namun demikian, para Depati dan keluarganya masih terus menjaganya sebagai warisan nenek moyang yang tak ternilai dan akan diturunkan di setiap pengukuhan dan penobatan pemangku adat. 15 Mei 2022, masyarakat ataupun anak jantan dan anak batino Tanjung Tanah tumpah ruah memenuhi jalan desa yang disulap menjadi lapangan berlangsungnya Kendurisko. Hari ini merupakan puncak kenduri berupa pengukuhan para pemangku adat yang baru di wilayah Tigo Luhah Tanjung Tanah. Di antaranya para Depati, Hulu Balang, dan Nenek Mama. Pusaka-pusaka yang kemarin dimandikan dibawa oleh kaum ibu menuju panggung tempat 3 Depati utama dan perangkatnya berada. Sebelum pengukuhan, Tetua Tigo Luhah Tanjung Tanah membacakan sumpah yang diikuti oleh mereka yang dikukuhkan. Sumpah berisi komitmen untuk bisa bersikap adil dan bijaksana. Kalian anggota pemangku adat yang tinggal dalam pusaka, yang memasukkan petang, yang melepaskan pagai, menjernihkan yang keruh, menyelesaikan yang kusut, mengganti sama ingan, menimbang sama berat, menguku sama panjang, membagi sama banyak. Pengukuhan ditandai dengan pemasangan keris di pinggang pemangku adat yang dilantik oleh perwakilan anak jantan dan anak batino Tanjung Tanah. Sultan Rizka, Tuanku, Kerajaan, kami beri gelar kehormatan. Pada Kendurisko tahun ini, Depati Talam Tuo juga memberikan gelar kehormatan Depati Talam Rajonegari kepada Rajo Koto Besar Darmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Gelar kehormatan juga diberikan oleh Depati Talam dan Depati Bumi untuk 3 orang lainnya yang dinilai berjasa kepada wilayah Tigo Luhah Tanjung Tanah. Acara Kendurisko sendiri berakhir setelah anak jantan dan anak batino menampilkan tari pukat atau tarian khas Kerinci.
Tari Pukat menceritakan tentang aktivitas masyarakat Tanjung Tanah di masa lalu yang menggantungkan hidup dengan menangkap ikan di Danau Kerinci. Kendurisko merupakan salah satu aktivitas budaya dan adat yang masih terus dijaga oleh masyarakat Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kenduri ini juga bentuk penghormatan dan menghubungkan generasi saat ini dengan nenek moyang mereka yang tidak saja mewariskan benda-benda pusaka, namun juga peraturan-peraturan kemasyarakatan yang tertulis di Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah sebagai naskah Melayu tertua di dunia yang ditemukan.